kali ini tuh mengenai instruksi. Jadi kita kan pertama kita bakal memperkenalkan dulu instruksi yang namanya tuh interlock atau pengunci ya. Jadi kalau di semua rangkaian yang ada di kontrol kelistrikan, SA, kita udah sebenarnya udah pernah bahas ini. Jadi interlock itu berarti kita sistem kerjanya ketika button kita tekan, jadi buttonnya ini nggak berbentuk saklar atau dia nggak nggak apa nggak ngunci. Jadi button biasa yang harus dikunci pakai alamat dari output yang digunakan. Nah, interlock tuh banyak digunakan. Beberapa instruksi interlock bakal saya ajarkan kepada kalian semua. Tapi yang pertama yang paling umum itu kita harus tahu dulu interlock yang paling dasar seperti yang diajarkan di kakak dan SA sebelumnya. Nah, jadi untuk yang pertama itu kita bisa masukin terlebih dahulu itu NO di sini. Jadi semisal kita ambil channel 0.01 0.01 sebagai button start. Kemudian kita bisa ambil NC di sini. Itu berarti harus dibedakan 0.02 sebagai stop. Nah, kemudian untuk dari output sendiri kita bisa tarik yang ini, bulat yang di atas yang ada di menu bar atas. Terus bisa kita input. Jadi untuk output atau lampu, entah itu aktuator atau lain dan sebagainya, itu kita memiliki channel 100 dengan channel 101. Jadi channel 100 ini bisa sampai digunakan semisal sampai 07. Maksudnya eh, channel 100 ini jadi bisa kita gunakan juga mulai dari 100.00 sampai mungkin 8 juga masih bisa, 9 masih bisa. Seharusnya cuma sampai 009 aja karena kita menggunakan CP1E ya. Itu sebenarnya bisa dilihat dari tabel IO-nya. Tapi saya nggak mau bahas itu, kita akan bakal highlight instruksi interlock terlebih dahulu. Jadi kita masukin output semisal L1. Nah, di sini kalau kita mulai dari cara kerjanya, nah jadi untuk simulasi kita pencet Ctrl Shift W. Jadi ini buat masuk ke menu yang namanya tuh simulasi offline. Nah, jadi jika kita tekan, kita aktifin nih, shortcutnya itu buat ngaktifin itu Ctrl J, buat matiin itu Ctrl K. Nah, logikanya button ini, jadi input yang kita pakai ini, start ini, kalau kita pencet, jadi secara fisik tombolnya itu kalau kita pencet, eh, lampu satu tuh bakal nyala. Bener nyala, tapi ketika kita lepas, lampu satu langsung mati. Nah, fungsi interlock di sini itu adalah buat ngunci PB start ini supaya ketika PB start setelah kita tekan, kemudian kita rilis, lampu satu tetap menyala. Caranya gimana? Kita orin aja. Jadi kalau kalian pengen ngunci suatu button gitu. Jadi yang perlu diparalelin atau kita orin itu adalah button tersebut. Jadi kita masukin alamat berapa? Jadi alamat coil dari lampu tersebut. L1. Yang kita mau kunci itu kan PB start. Jadi kita bisa jumper ke atas. Bisa gunain ini. Nah, Bang, gimana kalau semisal alamatnya kita rubah menjadi 100.01? Berarti di sini juga harus memakai alamat yang sama. 100.1. Seperti itu. Nah, kita kembalikan lagi. Atau kita pakai yang ini aja.
Kita pakai L1. Nah, kalau kita simulasikan Ctrl Shift W, ketika kita pencet tombol start, nih, kondisi lampu 1 nyala nih. Tapi ketika kita rilis tombol start, lampu 1 tetap nyala. Jadi fungsi dari interlock itu adalah supaya output yang bakal kita hidupin ini itu bakal tetap terus menyala apabila si input ini kita lepas. Jadi ketika kita udah trigger, kita lepas nih inputnya, jadi lampu nggak mati. Jadi karena ada coil dari lampu 1 buat ngalirin arus buat ke L1. Nah, ini kalau dia pakai yang namanya yang biasa. Tapi ada juga dia pakai instruksi lain. Jadi seperti instruksi keep. Jadi caranya sama. Kita pakai PB start. Kita ambil alamat start. Kemudian kita panggil yang nama instruction. Nah, atau di new PLC instruction di sini kita pencet, kita masukin instruksinya. Misal kita mau masukin keep 100.00. Nah, di sini apabila di tanda kiri kalian ini masih merah, berarti program kalian tidak bisa disimulasikan atau dalam artian program kalian error. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita menambahkan yang namanya button satu lagi. Itu fungsinya buat apa? Buat matiin dari lampu ini. Jadi fungsi buat jalur yang di bawah ini itu fungsinya itu sebagai buat pemutus lampu tersebut. Kita bisa gunakan alamat selain start, kita bisa gunakan alamat 0.2. Terus kita sambung aja, gunain yang ini. Sambung, 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 sambung. Udah hilang yang merah berarti posisi gini kalian udah bisa simulasiin. Ctrl Shift W lagi. Kita pencet Ctrl J buat ngaktifin. Kita rilis buat matiin. Lihat, 100.001 100.00 itu masih tetap menyala, guys. Nah, cara matiinnya gimana? Kita pencet tombol stop ini, dia bakal mati. Kita pencet, kita rilis, dia bakal mati. Jadi kita nggak perlu pakai or-oran yang kayak tadi, nggak perlu di seri tuh. Nggak perlu di seri di sini, nggak perlu. Tombolnya nggak perlu di seri, yang kayak gitu nggak perlu di seri. Itu kalau kita ngudain instruksi keep. Nah, ada satu lagi instruksi interlock, yaitu yang namanya itu pakainya set reset. Nah, cara kerjanya tuh hampir sama. Jadi kita tetap pakai yang namanya button start. Jadi ini buat trigger input. Terus kita gunain lagi panggil instruction. Kita ketik di sini itu set. Alamat yang digunakan, alamat lampu, L1. Nah, kita simulasiin. Nah, kalau kita pencet tombol start, 100.00 tuh langsung nyala, guys. Terus kalau kita rilis, dia langsung dia tetap menyala, Nah, cara buat matiinnya gimana, Bang? Kalau gini. Nah, cara buat matiinnya kan saya udah bilang di awal ini instruksi yang namanya set sama ada reset. Nah, berarti kita tetap pakai button stop juga. Kita copy aja. Tadi untuk button stop kita pilih yang 002. Terus kita masukin instruksi yang namanya itu reset. Alamatnya tetap alamat lampu. Nah, sekarang kita simulasikan. Nah,
Kita pencet tombol start, kita rilis. 100.00 tetap menyala. Nah, kalau kita pencet tombol stop, 100.00 itu bakal mati seharusnya. Kita pencet. Nah, bener kan? Dia langsung mati. Nah, kelebihan dari instruksi set reset ini apa? Menurut saya pribadi, instruksi itu lebih fleksibel kebanding kayak keep dan lain sebagainya. Soalnya dia bisa bisa dimatiin dari mana aja gitu. Semisal ada program kayak sekuensial, dia berurutan dari atas. Jadi yang pertama dia harus dikunci, tapi matinya tuh pas terakhiran. Nah, jadi kan input terakhir bisa kita gunakan buat ngeriset eh, lampu yang pertama. Jadi menurut saya buat kalian semua untuk menentukan style kalian menggunakan interlock juga sebenarnya mending menggunakan set reset ini juga sangat saya anjurkan ya. Maksudnya saya sangat rekomendasikan ntar dilatih supaya terbiasa menggunakan set reset. Tapi jika memang belum terbiasa ya kalian fokusnya yang biasa aja dulu seperti yang tadi di or in kita gunain alamat dari lampu satu. Nah, atau kita gunain sistem OR seperti ini di paralel kan, supaya L1 tetap menyala. Dan ntar bakal